Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayhan Hafiz. Di sini saya akan menjelaskan aplikasi perencanaan penanaman berbasis website atau agrikultur atau hortikultura. Di sini anggota kelompok kami berisikan yang pertama ada Reza Feril Pratama, yang kedua ada Trinoval Muhammad Fadilah, yang ketiga saya sendiri yaitu Rayhan Hafiz. Langsung saja tentang agrikultur atau hortikultura. Agrikultur dalam sektor hortikultura adalah bidang yang fokus pada produksi, manajemen, dan pengelolaan tanaman yang bersifat hortikultura. Hortikultura mencakup pertanian, buah-buahan, sayuran, tanaman hias, dan tanaman hutan yang tidak termasuk dalam kategori pertanian besar seperti tanaman pangan seperti gandum atau jagung. Apa itu aplikasi perencanaan penanaman berbasis website? Aplikasi perencanaan penanaman adalah program komputer atau aplikasi berbasis web yang dirancang khusus untuk membantu pengguna merencanakan penanaman tanaman dengan tepat dan lebih efisien. Tujuannya adalah aplikasi perencanaan penanaman berbasis website membantu pengguna merencanakan, mengelola, dan memantau taman atau kebun dengan efisien. Tujuannya adalah mempermudah perencanaan tata letak tanaman, memberikan informasi tentang jenis tanaman yang cocok, dan memudahkan pemantauan serta pencatatan perawatan tanaman. Dengan demikian, aplikasi ini mendukung efisiensi dalam bercocok tanam dan memberikan pengetahuan praktis tentang perawatan tanaman kepada pengguna. Selanjutnya ada layanan. Yang pertama ada planting plan. Planting plan ini perencanaan penanaman dengan menyesuaikan data yang diberikan pengguna. Yang kedua ada plan analyzer. Plan analyzer ini analisa masalah pada tanaman yang terjadi dan memberikan solusi terkait masalah. Yang ketiga ada smart gardener, menyediakan perhitungan yang diperlukan untuk penjadwalan penanaman yang disesuaikan. Yang keempat ada my garden, memungkinkan pengguna untuk merencanakan taman mereka dengan menambahkan tanaman berbagai jenis dan ukuran. Selanjutnya ada harapan untuk hortikultura. Yang pertama ada kemudahan perencanaan penanaman. Yang kedua ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Yang ketiga ada pembelajaran dan peningkatan pengetahuan.
Di sini kami memiliki 3 database, yaitu ada contact, result, dan solve. Saya akan menegaskan dari ketiga database tersebut. Di sini ada database contact. Database contact ini nantinya akan digunakan untuk menerima pesan yang ingin disampaikan dari para user. Dan nantinya akan masuk ke tabel kontak. Database kontak ini samanya seperti pengaduan dari customer ke user. Ketiga ini adalah user. Nantinya masuk ke user ini. Yang kedua ada result. Result ini nantinya berisikan data-data atau premis-premis yang akan ditampilkan setelah mendapatkan data fakta yang sesuai melalui form pelayanan perencanaan penanaman. Yang ketiga ada database solve. Database solve ini berisikan data-data atau premis yang akan ditampilkan setelah mendapatkan data fakta yang sesuai melalui form pelayanan analisa masalah pada tanaman. Ya, di sini saya akan menjelaskan UI UX yang telah saya buat. Di sini konsepnya adalah UI UX ditembakkan sesuai dengan konsep saya, yaitu agrikultural. Nah, di sini ada tampilan homepage-nya, ada home, about, service, and contact. Nah, di sini di homepage itu ada deskripsinya, ya deskripsi singkat tentang agrikultural horticultura sektor. Nah, di sini selanjutnya ada about, kita langsung saja ke halaman about. Nah, di halaman about ini ada deskripsi juga dalam bentuk bahasa Inggris. Nah, di sini ada our team. Di sini ada saya, rekan saya programmer, dan rekan saya yang mengurus database. Nah, dari sini kita langsung menuju kepada service. Nah, di service ini kita mempunyai 3 fitur, yaitu printing pen, pen analyzer, dan artikel. Nah, di sini saya membuatnya agar terkesan menarik saja. Di sini sebenarnya kita menggunakan referensi dari YouTube. Di sini ada printing pen, langsung saja kita masuk. Printing pen di sini adalah sebuah fitur untuk menentukan tanaman yang akan kita buat. Di sini kita ada rekomendasi beberapa, seperti ini contohnya. Plant analyzer di sini kita menggunakan format chaining yang sama dengan yang materi yang sudah dipelajari. Plant analyzer di sini adalah untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Ya, berikut kita mengisikan fakta-fakta yang masuk pada proses dan akan menampilkan solusinya. Selanjutnya ada artikel. Nah, di sini berupa artikel-artikel yang ada di sini menggunakan, ya di sini lagi-lagi menggunakan referensi dari YouTube, yang mana di sini kita bisa melihat berbagai tanaman yang ada. Di sini ada lihat lebih lanjut, nanti ada penjelasan berupa tanamannya. Selanjutnya adalah kontak us, di mana di sini berisikan username, email, phone, dan pesan. Di sini Anda bisa memberikan keluhan-keluhan yang ada kepada kami dan mengirimkan nanti langsung masuk kepada email kami di sini. Mungkin itu saja dari UI UX yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ini semua referensi dari YouTube. Saya hanya menambahkan beberapa konsep-konsep yang ada seperti di sini. Ya, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Reza Feril Pratama dengan NPM 202043501907. Di sini saya akan mencoba menjelaskan untuk kode program terkait website yang sudah kami buat. Yang pertama di sini ada halaman homepage.html. Untuk kode program tersendiri kita menggunakan dari file style.css. Di sini kita memanggil fungsi style.css ini untuk keperluan style atribut yang ada di halaman homepage ini. Di sini ada navigasi home, about service, kontak yang ada di atas ini. Lalu kita memanggil dari aset-aset gambar untuk keperluan yang kita gunakan di halaman homepage ini. Kita juga menggunakan dua JavaScript di sini yang kita panggil, ada script.js dan main.js. Lalu kita beralih ke halaman about di sini, yang dimana kode program dari about ini, di sini kita juga memanggil dari about.css ini untuk keperluan atribut style dari halaman about di sini. Lalu kita ke our theme di sini. Di halaman our theme sendiri juga kita menggunakan style CSS yang ada di sini. Di sini adalah file CSS-nya. Kita menggunakan our theme.css di sini untuk keperluan atribut style yang ada di halaman our theme di sini. Lalu kita beralih ke halaman kontak di sini. Di halaman kontak di sini kita juga menggunakan JavaScript, juga inputan untuk PHP yang mana nanti datanya kita bisa kirimkan ke database yang kita gunakan. Ini adalah kode program untuk index.html. Di sini kita menggunakan style.css ini untuk keperluan style pada halaman kontak di sini. Nah, lalu kita beralih ke halaman service. Di sini kita bisa klik service dari atas ini, dari navigasi bar atau dari get start di sini. Di halaman service di sini kita ada beberapa fitur ya terkait planting plan, plan analyzer dan artikel. Di sini kita akan coba bahas dari halaman service ini dulu. Halaman service di sini untuk kode programnya tersendiri adalah seperti ini. Di sini kita menggunakan dari style2.css untuk kebutuhan dari service.html ini untuk style setiap atributnya. Lalu di sini kita akan beralih ke planting plan, yang dimana planting plan di sini juga kita mempunyai file CSS tersendiri. Nah, di sini kita menggunakan style4.css, yang mana fungsi dari style4.css ini akan mengatur style-style dari setiap atribut yang ada di halaman planting plan. Lalu di sini kita menggunakan opsi selection untuk kebutuhan pemilihan data yang akan dipilih. Nantinya data tersebut kita akan masukkan dulu ke JavaScript sini, ke fungsi JavaScript. Jadi pada saat button ini diklik, dia akan memanggil dari submit form selector dan restart animation 2, yang dimana ini fungsinya ada di salah satu dari JavaScript di sini. Di sini kita memanggil 3 buah file dari JavaScript, yaitu jQuery, btn, dan selector.js. Karena di sini kita menggunakan button di sini, untuk fungsi dari submit form selector dan restart animation 2 kita letakkan di button JavaScript di sini. Untuk sintaksnya tersendiri di sini ada seperti ini untuk submit form selector dan juga restart animation 2-nya di sini. Jadi di sini nanti pada saat JavaScript ini dipanggil fungsinya, dia akan menyimpan dari data yang ada di sini yang sudah kita pilih.
Lalu data ini kita kirim lagi ke submit3.php dan psubmit3.php. Nantinya juga ini dari file ini submit3 psubmit3 dan submit3.php kita bisa menggunakan memanggil data dari halaman ini, dua ini. Kalau psubmit3 ini untuk hasil selektor 2 yang bisa kita panggil nanti. Untuk submit 3 nya kita menggunakan ID hasil selektor untuk memanggil datanya. Lalu kita kembali ke halaman service dan di sini kita mempunyai plan analyzer. Untuk plan analyzer tersendiri, untuk kode programnya kita memanggil fungsi dari style3.css juga di sini untuk kebutuhan dari halaman plan analyzer. Di sini untuk kode programnya. Di sini juga kita menggunakan opsi checkbox untuk pilih datanya. Jadi checkbox di sini kita udah styling di sini, jadi bentuknya bulat gini. Ini kita bisa pilih beberapa opsi. Lalu di sini kita juga memanggil fungsi dari dua file JavaScript, yang dimana kita memanggil dari jQuery.javascript dan btn.js, yang dimana fungsinya juga kita panggil di sini pada saat klik button nanti ini. Dia akan memanggil fungsi dari change image, submit form data, dan restore animation yang berada pada btn.javascript ini. Lalu kita kembali, kita beralih ke halaman artikel di sini. Untuk halaman artikel tersendiri juga kita menggunakan JavaScript di sini untuk setiap fungsi-fungsinya. Lalu kita juga menggunakan style.css untuk atribut-atribut style yang ada di halaman artikel tersebut. Nah, ini untuk halaman artikel sendiri seperti ini kode programnya. Jadi di sini ada beberapa item yang kita tampilkan. Di sini kita juga menggunakan fungsi slider untuk halaman artikel ya. Jadi pada saat kita klik dia akan berganti gambar di sini. Oke, lalu konteks sudah, artikel sudah. Di sini kita belum lihat sintaks untuk submit 2, submit 3 dan psubmit 3 ini tadi ya. Untuk submit sendiri dia di sini menyimpan data nama, yang dimana data nama ini dia dipanggil dari plan analyzer di sini. Jadi pada saat data nama ini dimasukkan di sini, dia akan menyimpan data ke JavaScript dulu. Di sini kita memanggil fungsi button JavaScript. Nah, untuk nama sendiri dia didapatkannya nilainya dari sini. Jadi di fungsi submit form data ketika dipanggil variabel nama akan disimpan dulu ke JavaScript, lalu dikirimkan ke submit.php tadi. Di sini nama. Untuk memanggil datanya tadi kita menggunakan di sini ID hasilnya. Lalu di sini juga sekalian di sini ada submit2.php yang dimana nantinya data tlayu dari tlayu dan variabel typering lalu trontok ini akan dikirimkan ke submit2.php. Lalu kita bisa panggil datanya ke dari halaman lain dengan memanggil dari ID ini hasil 2. Di sini tadi untuk submit dia menyimpan dari data nama
lalu kita tampilkan di sini, yang nanti ini bisa dipanggil melalui tadi ID-nya ya. Lalu di submit 2, di sini dia menyimpan data dari variabel telayu, kering, rontok, tumbuh, berlubang di sini. Lalu di sini kita juga menggunakan if else. Jadi apabila telayu yang dipilih di sini, telayu true dia dipilih, maka dia akan membuat variabel ID ini nilainya menjadi 1. Yang dimana ID ini nanti digunakan juga untuk memanggil data dari database. Di sini apabila nilainya adalah 1, maka nilai yang ditampilkan dari database adalah ID yang bersifat ID yang bernilai 1. Lalu di psubmit 3, di sini juga ada data yang disimpan tadi untuk planting plan. Di sini tanaman, media, luas, tanah, musim. Ini adalah variabel dengan data yang disimpan dari planting plan ini. Jadi si planting plan ini dia juga menggunakan submit form selector di sini yang ada di JavaScript button sini, btn submit form selector untuk menarik datanya. Oke, dia ada di sini. Untuk variabel tanaman, media, luas, tanah, musim, dia akan dikirimkan datanya ke submit 3 tadi di sini, dan bisa dipanggil hasilnya menggunakan ID hasil selector. Di sini juga kita ngirimnya ke 2 file PHP. Jadi saat kita proses di sini, datanya kita masukkan. Di sini kita mengirimkannya ke 2 file ini, submit3.php dan psubmit3.php. Jadi pada saat kita klik, datanya ini tersebar ya, ada di submit 3 dan psubmit 3. Untuk psubmit 3 tersendiri, datanya kita bisa panggil dengan menggunakan hashtag hasil selector 2. Yang submit 3 ini kita bisa panggil datanya dari hasil selector ini. Oke, di sini seperti ini data yang tersimpan, lalu akan ditampilkan. Kita menggunakan fungsi echo untuk ditampilkan ke sini datanya. Lalu sudah habis ya. Oke, saya rasa cukup sekian dari penjelasan untuk kode program terkait website yang kami buat. Apabila ada kesalahan kata atau kekurangan dalam penjelasan, mohon maaf, dan selebihnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.